Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan modul 12. Sebelum itu kami izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tianta. Nama saya Gitan. Nama saya Kalisa. Nama saya Dita. Oke. Jadi di sini tuh di modul 12 ada 12.1 sampai 12.8. 12.1 akan dijelaskan oleh rekan saya Dita. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang 12.1 yaitu pengenalan tentang wireless. Jadi apa sih manfaat WLAN atau WiFi itu? Jadi yang pertama yang nggak pakai kabel, terus fleksibel, terus hemat juga biaya. Terus cocok banget buat di rumah, kantor, kampus maupun yang lainnya. Terus mudah adaptasi walau pindah tempat atau nambah perangkat. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang jenis-jenis wireless. Yang pertama ada wireless personal area network atau disingkat sebagai WPAN. Itu misalnya Bluetooth, Zigbee, dan ini tuh jaraknya 6-9 meter. Ini tuh sangat hemat baterai dan untuk alat pribadi. Selanjutnya ada wireless local area network atau disebut WLAN. Ini juga bisa yang kita ketahui itu adalah WiFi. Ini tuh jangkauannya sampai 90 meter. Ini buat rumah atau gedung dan standar IEE-nya ada 802,11. Selanjutnya ada Wireless Metropolitan Area Network yang disingkat menjadi WMAN. Misalnya WiMAX, ini tuh cakupannya sekota menggunakan ISP pakai frekuensi yang berlisensi. Selanjutnya ada WWAN, itu misalnya 4G, 5G dan skala nasional atau global atau akses internet lewat jaringan seluler. Selanjutnya ada teknologi wireless. Yang pertama ada Bluetooth BR atau EDR, yaitu berarti audio. Terus selanjutnya ada Bluetooth LE atau IoT dan juga ini hemat daya. Terus selanjutnya ada WiMAX, itu internet jarak jauh. Terus seluler seperti 3G, 5G dan 4G. Selanjutnya ada satelit atau alternatif di daerah terpencil. Selanjutnya ada standar WiFi 802,11. Ini akan ditunjukkan pada tabel berikut. Selanjutnya ada organisasi standar. Yang pertama itu ITU. Ini tuh berfungsi untuk mengatur frekuensi pada global. Terus IEEE itu membuat standar teknis 802,11. Yang selanjutnya ada WiFi Alliance. Itu tuh membuat jaminan perangkat beda bisa berkoneksi barengan gitu. Jadi di sini aku mau menjelaskan tentang modul 12.2 komponen dari WLAN. Yang pertama itu NIC wireless atau network interface card. Ini tuh fungsinya biar laptop atau HP bisa koneksi ke WiFi. Kalau misalnya PC gak ada, NIC juga bisa memakai USB WiFi adapter. Selanjutnya ada router wireless rumahan. Biasanya punya 3 fungsi utama. Yang pertama access point atau disingkat AP, itu menghubungkan perangkat wireless ke jaringan. Yang kedua ada switch, ini tuh menghubungkan perangkat kabel. Yang ketiga ada router, itu menghubungkan jaringan lokal ke internet. Selanjutnya ada access point. Biasanya tuh tempatnya perangkatnya itu wireless connect. Terus harus asosiasi dulu kayak daftar ke access point-nya biar bisa ngeakses jaringan. Selanjutnya ada jenis-jenis access point. Yang pertama autonomous access point, itu berdiri sendiri dan diatur manual satu-satu. Selanjutnya ada controller based access point, itu tuh dikontrol oleh WLC atau wireless line controller. Ini juga cocok buat gedung besar atau kampus. Selanjutnya ada jenis antena wireless. Yang pertama itu ada omnidirectional, itu tuh mencakup 360 derajat. Ini cocok untuk di rumah atau di kantor. Selanjutnya ada direksional, ini tuh fokusnya ke satu arah gedung. Ini juga cocok untuk di luar ruangan. Nah, selanjutnya ada MIMO. Ini tuh mencakupnya multi antena, cocok untuk WiFi yang sangat cepat dan ukurannya juga 802,11n ke atas. Ini saya akan menjelaskan poin 12.3 yaitu operasi WLAN. Satu itu ada mode topologi ad-hoc mode, koneksi langsung antar perangkat antar access point untuk situasi darurat. Yang kedua ada infrastruktur mode,
klien connect ke access point, contoh wifi di rumah atau kampus. Yang ketiga ada tethering, HP atau tablet bisa jadi hotspot pribadi dengan koneksi seluler. Ya. 2. BSS dan ISS. Yang pertama ada BSS, Basic Server Set. Satu access point melayani klien di sekitarnya. Yang selanjutnya ada ISS atau Extended Service Set, gabungan BSS untuk memperluas jangkauan WiFi dengan kabel backbone. Yang ketiga CSMA atau CA, Collection Avoidance, metode menghindari tabrakan data dengan RTS atau Request to Send dan CTS atau Clear to Send. Yang keempat ada proses asosiasi. Klien mencari access point, meminta izin, dan terhubung ke jaringan WiFi dengan parameter yang cocok. SSD, password, network mode, security mode, dan channel. Yang kelima ada penemuan. Passive mode, access point broadcast sinyal beacon dengan informasi SSID, keamanan, dan standar. Lalu juga ada active mode. Klien mencari access point dengan probe request dan access point membalas probe dan respon. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat lebih baik mengelola dan problem mengoptimalkan jaringan WiFi. Nah, lalu di sini ada poin 12 itu menjelaskan tentang operasi control and provisioning of wireless access point, adalah kontrol standar untuk mengelola access point secara terpusat melalui wireless LAN controller atau yang bisa disebut WLC. Oke. Untuk selanjutnya ada fitur utama. Nah, di fitur utama ini ada 3 fitur utama. Yang pertama, split MAC arsitektur. Fungsi MAC layer dibagi 2 antara access point dan WLC membuat kerja access point lebih ringan. Yang kedua ada DTLS encryption. Komunikasi antara WLC dan access point dienkripsi dengan DTLS, meningkatkan keamanan. Yang ketiga ada Flex Connect mode. Mode khusus untuk access point jarak jauh, memungkinkan access point tetap berfungsi meskipun ke WLC terputus. Ada juga manfaatnya. Manfaat yang pertama ada kontrol terpusat access point melalui WLC, keamanan yang lebih baik dengan DTLS encryption. Lalu yang terakhir ada fleksibilitas dalam mengelola access point jarak jauh dengan Flex Connect mode. Titik 5, manajemen kanal WLAN. 1. Kejenuhan kanal frekuensi. Jika terlalu banyak perangkat menggunakan saluran yang sama, kualitas sinyal akan menurun. Solusinya, DSSS menyebarkan sinyal agar gangguan berkurang, digunakan oleh 802.11b. FHSS melompat antar saluran secara cepat dan sinkron. OFDM membagi satu saluran jadi beberapa sub saluran, dipakai di 802.11a, G, N, AC. Yang kedua, pemilihan saluran 2.4 GHz, gunakan saluran 1,6 dan 11 untuk menghindari tumpang tindih. 5 GHz dapat 24 saluran, gunakan 36, 48, dan 60 agar tidak saling mengganggu. Yang ketiga, pencernaan WLAN. Hal-hal yang mempengaruhi kapasitas WLAN yaitu tata letak bangunan, jumlah pengguna dan perangkat, kecepatan yang diinginkan, pemilihan saluran, dan kekuatan sinyal access point. Gunakan saluran tidak tumpang tindih dan perkirakan cakupan bulat tiap access point saat menempatkan access point. Yang 12.6, ancaman WLAN atau WLAN threat. 1. Jenis ancaman utama yaitu penyadapan data, interruption of data. 2. Penyusup jaringan atau wireless intruder. Yang ketiga, serangan DOS atau denial of service. Yang keempat, access point nakal atau radio
Yang kedua, gambaran umum keamanan wireless. Jaringan WLAN terbuka untuk siapa aja dalam jangkauan. Ancaman bisa datang dari luar, karyawan tidak puas atau tidak disengaja oleh staf internal. Yang ketiga, serangan DOS, denial of service. Penyebab umumnya yaitu konfigurasi perangkat yang salah, pengguna jahat yang mengganggu jaringan, gangguan sinyal yang tidak disengaja. Pencegahan yaitu perkuat keamanan perangkat, gunakan password kuat buat backup, dan lakukan konfigurasi saat jam tidak sibuk. Yang keempat, review access point. Akses point ilegal yang terhubung ke jaringan tanpa izin bisa digunakan untuk mencuri data, menyusup jaringan, atau melakukan serangan lain. Contoh, pengguna mengaktifkan hotspot laptop yang tidak terautentikasi. Solusinya, gunakan kebijakan untuk mencegah dan deteksi review access point, serta pantau spektrum secara aktif. Yang kelima, serangan Man in the Middle atau MITM. Penyerang berada di tengah komunikasi dua pihak untuk mencuri atau mengubah data. MITM umum atau Evil Twin membuat access point palsu dengan nama SSID yang sama. Pencegahannya yaitu identifikasi dan autentikasi semua perangkat sah di jaringan lalu pantau. Di sini saya akan menjelaskan bab 12.7 mengenai secure WLAN. Tujuan utamanya untuk menjelaskan berbagai cara untuk mengamankan jaringan WLAN dari ancaman dan akses yang tidak sah. Pertama itu ada SSID cloaking, definisinya untuk menyembunyikan nama jaringan SSID dari siaran publik. Cara kerjanya, access point tidak mengirimkan beacon berisi SSID. Klien harus memasukkan SSID secara manual untuk bisa terhubung. Kelebihannya, mencegah penemuan jaringan oleh pengguna yang tidak tahu SSID. Kekurangannya, bukan bentuk keamanan yang kuat, jadi ini masih bisa dideteksi dengan tools khusus. Yang kedua ada MAC address filtering. Definisinya mengatur daftar perangkat berdasarkan MAC address yang diperbolehkan atau ditolak untuk terkoneksi. Cara kerjanya, admin menentukan daftar MAC address yang diperbolehkan. Perangkat dengan MAC address yang tidak terdaftar akan ditolak aksesnya. Kelebihannya menyaring perangkat secara spesifik. Kekurangannya, MAC address bisa dipalsukan atau spoofing. Yang ketiga ada 802.11 Original Authentication Methods. Ini ada 2 poin. Yang pertama itu ada Open System Authentication, yaitu tidak adanya autentikasi atau password. Umumnya dipakai di tempat umum seperti kafe, bandara. Terus ini memiliki resiko yang tinggi karena terbuka untuk siapa aja. Keamanannya bergantung pada pengguna, misalnya dengan VPN. Yang poin keduanya ada Shared Key Authentication. Ini tuh membutuhkan password yang sama antara klien dan access point. Mendukung beberapa metode enkripsi. Di sini metode enkripsinya ada 4. Yang pertama itu ada WEP. WEP ini tuh kuno, lemah, dan tidak direkomendasikan. Terus WPA lebih aman daripada WEP menggunakan TKIP. Terus WPA 2 lebih kuat lagi tapi menggunakan AES. Terus yang terakhir ada WPA 3 terbaru dan paling aman. Gunakan ini jika perangkat mendukung. Yang keempat ada authentication untuk pengguna rumah. Umumnya menggunakan WPA atau WPA 2 personal PSK. PSK itu pre-shared key. Jadi passwordnya itu harus dibagikan ke semua pengguna. Tidak memerlukan server khusus. Yang kelima ada authentication untuk lingkungan enterprise. Ini menggunakan WPA 2 atau WPA 3. Memerlukan server radius untuk autentikasi, otorisasi, akuntasi atau AAA. Protokol autentikasinya 802.1x plus EAP. EAP itu Extensible Authentication Protocol. Komponen pentingnya IP radio server, port UDP-nya 1812 untuk out, 1813 untuk outcounting. Share key-nya antara access point dan radius. Yang keenam ada encryption method. Ini ada 2 poin. Yang pertama itu ada TKIP. TKIP itu Temporal Key Integrity Protocol. Digunakan pada WPA, meningkatkan keamanan WEP dengan mengganti kunci setiap paket.
Terus mendukung perangkat lawas. Yang poin keduanya ada AES atau Advanced Encryption Standard, digunakan pada WPA2 dan WPA3 menggunakan protokol CCMP Counter Mode with CBC and MAC. Yang ketujuh itu ada WPA3 fitur utama. Yang pertama WPA3 personal, memakai simultaneous authentication of equals atau bisa disebut SAE, mencegah serangan brute force. Yang kedua itu ada WPA3 Enterprise menggunakan 802.1x atau EAP plus enkripsi 192 bit. Ini tidak mendukung protokol lawas. Terus yang ketiga ada Open Network OWE, tidak memerlukan password tapi tetap enkripsi lalu lintas. Terus yang keempat ada IoT Onboarding atau DPP, proses mudah untuk menghubungkan perangkat IoT ke jaringan. Kemudian saya akan membahas tentang bab yang terakhir yang ada di modul 12, yaitu 12.8. Di sini itu membahas tentang rangkuman dan kuis saja. Langsung aja ke yang rangkuman. Yang pertamanya itu ada jenis-jenis wireless network. Di sini ada 4 jenis, yaitu WPAN, Wireless Personal Area Network, WLAN, Wireless LAN, WMAN, Wireless Metropolitan Area Network. Terus ada WWAN, Wireless Wide Area Network. Yang kedua ada teknologi wireless, contohnya seperti Bluetooth, WiMAX, seluler, broadband, dan satelit, menggunakan spektrum radio tanpa lisensi untuk kirim atau terima data. Yang ketiga ada frekuensi operasi WLAN yang 2,4 GHz digunakan oleh 802.11b atau G atau N. Yang kedua ada 5 GHz digunakan oleh 802.11a atau N atau AC. Spektrum ini dibagikan ke beberapa channel. Yang keempat ada standar WLAN, diatur oleh 3 organisasi utama, yaitu ITU menggunakan spektrum global, IEE menentukan cara frekuensi digunakan. Terus yang ketiga Wi-Fi Alliance menggunakan dan menjamin interoperabilitas perangkat. Terus yang kelima ada CAPWAP, protokol standar IEEE untuk WLC menggunakan banyak access point sekaligus. Gunakan DTLS untuk mengenkripsi kontrol data. Komunikasi antara access point ke WLC lewat UDP port 5246 dan 5247. Yang keenam ada pengelolaan channel. Gunakan metode seperti DSSS, FHSS, dan OFDM. Gunakan channel tidak tumpak tindih 1.6.11 di 24 GHz untuk mencegah interferensi. Yang ketujuh itu ada ancaman WLAN, yaitu ancamannya intersepsi data, wireless intruder, DOS attack, rogue access point. Yang kedelapan itu ada pengamanan WLAN, yaitu SSID clocking dan MAC filtering masih tersedia tapi bukan yang utama. Lalu gunakan shared key authentication seperti WEP. Cuman kalau WEP ini tidak direkomendasikan. Jadi pakainya lebih baik pakai yang WPA atau WPA2 atau WPA3. Terus gunakan enkripsi TKIP atau AES. Yang ke-9 mode keamanan. Personal PSK pakai password bersama, cocok untuk rumah. Enterprise 802.1x plus radius, memakai server AAA, cocok untuk perusahaan. Terus yang terakhir ada WPA3 fitur, ada SAE untuk personal, 1902 bit encryption untuk enterprise, OWE untuk jaringan terbuka, dan DPP untuk IoT onboarding. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.